Halo, ketemu lagi di Om Do Vlog, omong doang, video blog. Kali ini Om Do Vlog berhasil kembali meminjam kendaraan dari teman kita, yaitu dari Pak Ustadz. Kali ini dulu kita pernah membahas ya mobil Toyota Rush yang versi Jeep-nya, tapi yang versi terakhirnya sekarang adalah saudara tiri dari Toyota Rush, yaitu mobil Daihatsu Terios, namun yang sudah dengan perubahan bentuk di tipe barunya, yaitu Toyota New Terios keluaran tahun 2019. So, gimana impressionnya dari eksterior interior atau dengan gaya menyetir? Kok gaya menyetir sih? Lebih ke apa ya? Handlingnya lah. Stay tune di video ini. Let's go. Kali ini Daihatsu Terios sudah mengalami perubahan bentuk yang ya sudah berubah bentuk total sih daripada yang sebelumnya yang bergaya Jeep. Nah, sekarang sudah bergaya SUV. Sebenarnya mobil ini sudah dibahas banyak oleh reviewer-reviewer dari channel-channel lain. Di sini kita tidak terlalu review in-depth lah, tidak terlalu dalam untuk membahas ini semua. Cuman kita lihat dari bentuknya, kalau menurut gua dari sisi depan, good man, manis banget. Tampangnya mulai garang. Ciri khas dari Toyota dan Daihatsu adalah mulai menyipit. Bentuknya mulai menyipit, terus dengan grillnya membesar. Ini paling gue suka sebenarnya dari Terios. Untuk yang tipe yang tidak di atasnya, dia black man, nggak pakai krum-kruman. Gue lebih suka ini. Kalau yang tipe atasnya kan krum, gue nggak suka banget sumpah. Gue suka yang tipe-tipe yang hitam seperti ini, karena lebih manis sih daripada krum-kruman kayak gitu. Mohon, kenapa orang Indonesia suka dengan krum? Mungkin karena ya bling-bling, jadi terlihat mewah. Kalau gue lebih suka warna hitam. Di sini kita lihat semua menyipit dan ya sudah menggunakan LED, tapi juga belum performa LED-nya yang bagus ya. Jadi kalau lo misalkan pengen modifikasi dengan LED yang lebih oke lagi, ya monggo gitu kan. Terus fog lamp juga udah ada. Tampilan depannya sih garang. Gue suka dengan tampilan depannya. Ini bagi pencinta-pencinta yang bergaya Jeep off-road atau SUV off-road, bolehlah ditambah. Cuman hati-hati men, kalau nih tabrakan, chassis lo bisa bengkok. Itu yang harus hati-hati. Kita lihat ke samping yuk. Kalau dilihat dari samping, sekilas ya, gue merasa kayak ada kemiripan dengan mobil Kia, tapi aduh, mereknya apa ya waktu itu gue agak lupa. Gue sekedar pas ngeliat nih Kia ya, ternyata ini adalah Terios dan Rush. Nah, buritannya sih ya model-model SUV lah ya. Di sini ditarik garis terus sampai ke belakang. Terus dengan, nah ini gue suka lagi nih, no chrome, black matte cuy. Ini keren banget, sumpah gue suka dengan black matte kayak gini. Dan peleknya gue juga lebih suka hitam daripada yang ya silver kayak biasanya. Tapi ini sih hitamnya hitam kayak metalik gitu ya. Dia ring 16. Oke sih. Sekarang kita ngambil dari sisi belakangnya. Kalau di sisi belakang, lo bayangin deh, di sini nih nanti ada kayak lampu. Lo pasang lampu merah kayak CR-V nggak sih? Tapi ya udahlah, sama-sama SUV. Tapi kalau CR-V kan premium SUV ya. Kalau dari sisi belakang ya jelas lah jauh beda banget dengan yang Terios sebelumnya dan saudaranya yang Rush sebelumnya. Ya lebih kokoh ya, terlihat kokoh. Walaupun platnya sih nggak begitu tebal sih kalau buat gue. Sekali lagi nih, hati-hati bagi pecinta-pecinta bumper besi. Kalau ditabrak sama mobil-mobil yang kuat, chassis lo bisa bengkok. Tidak ada defogger. Nah, itu gue paling gak suka men, mobil gak ada defogger sumpah. Cuman dia dibantu dengan waiver sih. Kemudian antenanya udah pakai shark fin. Yang sebelumnya antenanya kalau nggak salah masih pakai antena tarik kayak di Veloz yang sebelum yang baru ya. Kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Ya dia sudah dilengkapi dengan lampu mundur. Nih kamera tambahan ya. Ini bukan kalau di tipe X nggak ada nih. Ini cuma nih tambahan.
Udah sih, kayaknya kita harus bahas ke interiornya. Ada perubahan apa di dalamnya, dan kita coba test drive muter-muter aja. So, impression apa yang didapat dari Daihatsu Terios ini? Stay tune ya. Sekarang kita mau coba bahas di interiornya. Tapi yang satu lagi nih ya, sebelum gue masuk ke dalam, gue paling suka bunyi apa namanya, alarmnya kayak begini. Nit nit. Padahal Innova aja bunyinya wik wik gitu kan. Tapi nggak tahu yang Innova sekarang sih yang 2019 ke atas sudah ada pembaruan sih yang pakai nit gitu kan. Cuman kapan main wik wik gitu kan, zaman dulu banget. Wik wik. Oh iya, wik wik ya, bahasa Thailand. So, ayo kita masuk ke dalam ya. Kita sekarang masuk ke interior. Ini tipe, ntar ya, tempat duduknya. Oke, berasa di dalam Terios kita berasa sedang ditipu karena banyak jahitan yang bukan jahitan. Ini plastik, men. Jahitan, tapi plastik. Saya merasa ditipu, saudara-saudara. Cuman kalau kita lihat dari sisi interiornya, sederhana banget ya, men ya. Sederhana banget. Ini oke lah. Ini gue nggak tahu ini asli apa itu sih, bro. Itu asli kayaknya sih. Asli ya di sananya ya. Cuman kok ini begininya ya, gue nggak tahu deh. Terus ada kartu ATM BNI. Nah, ini udah lumayan lah ya. Kita lihat di sini udah digital. Nah, ini dari AC digital. Terus ini belum ada switch control di sini. Mungkin tipe teratasnya sudah ada ya. Tapi karena ini tilt steering, dia sudah ada tilt, tapi belum teleskopik. Oh, jadi paksa tercopot. Iya, tercopot. Berganti lagi. Terus dari sisi speedometer dan odo udah lumayan lah ya, ada perkembangan dikit dengan multi information display-nya ya. Ada sisi apa namanya tuh, eko-ekoan lah gitu kan. Cuman oke, sampai 200 men, dan gue nggak yakin bisa sampai 200 aslinya ya. Untuk standar ya, gue nggak tahu kalau untuk dimodif. Oke men, dari depan gitu nih udah ada Twitternya juga oke lah ya. Terus sudah banyak kompartemen juga, tadi kita bisa lihat nanti di sini udah buat tempat aqua. Ini sebenarnya ini kalau yang tipe teratasnya nih start top engine button nih. Cuman ini tidak ada di sini. Oke, ini masih biasa. Jatuh. Tidak ada e-tollnya, kemana kah e-tollnya? Masih biasa, ini nyalanya juga masih biasa. Ini sudah ada day and night-nya, nggak kayak Veloz yang 1300, yang 1500-nya ada ya. Day and night sama membantu, oke sih menurut gue. Yang di depan ya gitu-gitu aja sih. So, kita mau coba yang ke belakang ya. Stay tune di Omdo Vlog ya. Sekarang kita naik ke bagian belakang. Waduh, tegap banget belakang ini. Bisa diatur nggak ya? Oh, bisa. Oh, ini masih bisa diatur juga. Ini, waduh, bakal terjadi perebutan kekuasaan sih. Ini posisi depan adalah posisi duduk gue. Cuman ini posisi duduk belakang gue ini, yang di gue ini mencoba untuk melakukan sebuah pembajakan terhadap yang di belakang. Karena di belakang pasti tidak akan muat, mungkin untuk bocah enak ya. Kalau di belakang gue duduk berasa kayak di Veloz. Hampir sama. Dan lagi satu platform. Pembohongan publik. Ini nggak bagus sih, pembohongan publik. Jahitan, tapi lumayan lah, udah ada kompartemennya ya. Kompartemen belakang AC-nya masih begini juga, hampir sama gitu kan. Sama lah, apalagi ya? Pegangan. Udah sih. Apalagi? Ini kenapa tidak ada ininya yang tengah ini? Kalau tipe atasnya udah ada belum sih? Armrestnya. Nggak tahu yang matic kali ya. Yang itu mungkin ada kali ya. Ayo kita bahas belakang ya. Sekarang kita bahas belakang, dan posisi duduknya kita coba seperti ini ya. Dan ini kalau misalkan seperti gue ditarik ke belakang, lumayan lega lah gitu kan. Itu pergi jauh tuh kaki lu bisa ke atas gini lah. Oke? So, stay tune di video ini ya. Oke. Sekarang ada suara mobil lagi ngegas, boom kenceng tuh kayak mobilnya cuy. Nah, ini masuknya hampir sama lah. One touch tumble ya. Udah oke, one touch tumble sih udah oke. Sekarang gue coba naik ya. Badan gue kayak gede kayak gini naik belakang. Itu merupakan sebuah ujian terberat dan tantangan dalam hidup. Oke? Doakan saya. Aduh. Dan benar cuy, capek. Awas. Kakinya. Dan ini
posisi duduk gue tadi, bener men, gue bakal berantem sama orang depan gue. Meringkuk. Pakainya cepet nyampe ya? Iya. Dan ini gue bakal kram. Kanan kiri gue udah mulai kram, pinggang sebelah sini gue kram. Kalau di belakang enak, ada kompartemennya. Dan please, untuk orang segede gue jangan lakukan di sini. Don't sit in this room. Gak enak sumpah men. Mungkin Raka seperti ini. Cuman enggak lah, ini cocoknya buat anak-anak umur ya bangsa 2 tahun sampai 7 tahun masih oke karena dia besi Orang sih. seukuran gue cuy, 160-an. Tetep cuy, gak enak cuy. Posisi gue dia ini kaki, ini badan gue gini. Terus ini meliuk gini, sumpah kram. Jadi kalau lu punya kolesterol bahaya. Nah, ini ada kompartemennya. Nah, ini sebenarnya di sini kalau di tipe atasnya ada kayak USB ya, tipe teratasnya. Dan lumayan untuk headroomnya lumayan lah, jarak atas belakang. Masih dapat AC, masih ya it's okay lah. Terus kalau misalkan lu lagi galau gitu kan, hujan deras, lu bisa termenung begini. Aja ya termenung kan, ini lu lihat hujan gitu, ini karena ini bener-bener kayak jendelanya jendela termenung ya. Lu ngerasa klaustrofobik gitu? Enggak sih, kalau gue nggak pernah merasa seperti itu, kayak berada di ruang sempit gitu ya. Iya. Enggak sih, tapi serius, gue merasa kolesterol fobik. Mulai kram. Jendela termenung ya? Jendela termenung di sini enak ya buat termenung nih. Apa sih? So, kita mau coba impresi untuk apa ya, kenyamanan berkendara ya, biar nanti ada di Omdo score-nya. So, stay tune at this video. Bagasi sudah tidak model ceklokan lagi, dia model tombol di sini. Tapi sayang, dia belum otomatis ya. Nanti lo bisa banyak yang jual lah untuk di aftermarketnya. Nah, untuk bagasi lo bisa lihat sendiri lah kapasitasnya. Ini ada jaring-jaringnya. Jadi nggak semua, ingat ya, jaring-jaring ini nggak semua dealer lo dapat. Ini masing-masing dealer sih nyediain ini dari salesnya. Ya so-so lah ya untuk kenyamanan kelegaan kabin bagasinya. Lo bisa di sini bisa aqua galon. Setidaknya direbahin ke sana ya, berapa galon ya. Oh, ini nggak usah. Oh, dia modelnya kayak model Avanza cuy. Susah. Iya, gak usah. Jadi ya pokoknya dia modelnya kayak model Avanza, dia kesana nggak kayak model yang Innova yang model gantung. So ada yang mau balapan kayaknya. So kita coba impresi untuk berkendaranya ya. Stay tune at Omdo Vlog, omong doang video vlog. Oke, kita coba. Ini manual ya by the way. Kalau Matic-nya pasti lebih enak ya kalau berkendara Matic, cuman tarikannya gue agak kurang sih kalau Matic. Kita coba mundur. Mundur enak, seperti jalan mundur ini. Oh ya, untuk lu ketawa ngapain sih, kameramen gue ketawa tuh gini-gini lo kelihatan. Nah, ini kita coba ya ekspresi berkendara kita. Test drive maju nih. Gimana kalau kita test drive-nya jalan mundur? Muter. Nah, ini apakah ini muat? Kita lihat. Sebentar ya, ini belum masuk ke dalam review cuy. Tapi tetap direkam. Iya. Nah, oke, sekarang kita coba mereview. Ini kebetulan jalannya jalan konblok ya, jadi agak bergelombang-gelombang. Itu ownernya bisa disolat. Nah, ini kita coba jalan bergelombang seperti ini. Ya sebenarnya ada improve tapi nggak terlalu banyak sih ya. Cuman yang pasti lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Dari sisi berkendara juga, ya menurut gue karena posisi duduknya nggak bisa diatur ya, jadi agak kurang oke sih menurut gue. Cuman better than Avanza, sekali lagi better than Avanza gitu. Jadi better than Avanza. Jadi kalau misalkan Avanza di nilai 50, ini nilainya 70 atau 60 lah, 60 sampai 70. Apalagi ya, suspensi so-so lah, yang pasti di atasnya Avanza dikit. Kalau tenaga paling ya tenaga secara ini mesinnya adalah mesin dari keponakannya dia sendiri cuy. Jadi masih satu darah gitu loh. Kalau misalkan di silsilah keluarga nih, dia masih satu darah. Jadi nggak boleh lo nikahin antara Avanza Xenia dengan Terios dan Ras, lo nggak boleh nikah karena masih satu darah gitu kan. Nah, kalau terus coba kita tarik ya. Tarikannya nggak ada men. Jadi ketika lo dari nol ke mulai narik gitu, itu sama sekali kayak kehantam ya. Mesinnya mesin satu darah sih ya. So, menurut gue sisi suspensi mengalami peningkatan, dari sisi kenyamanan meningkat,
jelas meningkat karena ini sudah berubah mode ya, dari mode Jeep Ally atau Jeep Wannabe ke SUV. Kalau menurut lu gimana cuy? Yang ras Terios kata gue, menurut gue tuh Jeep Wannabe loh. Jeep wannabe banget emang. Jeep sih, wannabe karena kan banget. dia SUV jadi-jadian. Iya. Tapi mungkin untuk keluarga Indonesia cocok karena Betul. cc kecil jadi nggak begitu boros. Cuman kan terkenal dengan suspensinya yang tidak enak ya. Betul. Sebenarnya ini juga Ada peningkatan sih cuy, ada peningkatan. tapi mirip ini. Peningkatan Agak ada. trauma soalnya. Cuman yang pasti dia mungkin lebih seimbang ya, karena kontur Benar. bodinya dan Kayaknya suspensinya pasti ada perubahan lah. Istilahnya ini center of gravity-nya tuh Yes, membaik membaik. daripada yang sebelumnya. Ya mungkin ini Om aja Doskor. ya. Kita langsung masuk Om Doskor. So stay tune at this video. Nah sekarang kita masuk ke conclusion. Asik, conclusion udah kayak tesis gue. Penutup ya. Nah sekarang kita masuk ke conclusion, yaitu di Om Doskor ya. Om Doskor apa bro? Kita pertama bahas apa? Kita eksterior dulu. Eksterior. Jelas ada perubahan dari model lama ke model sekarang, dari Jeep Wannabe menjadi ke SUV. Kita lihat SUV juga tidak SUV wannabe ya, karena memang bentuknya sudah yes SUV gitu kan. So kalau bentuk dengan adanya lampu LED, terus yang tipe ini gue suka cuy, nggak ada krom-kroman ya, gue lebih suka sebenarnya. Tapi gue, kalau kita bahas krom, sumpah itu jadi hancur. Tapi gue lebih suka yang ini karena tidak ada kromnya. Betul. Jadi kalau body gue kasih nilai 70. Oke, setuju. Setuju ya? Setuju. So, 70 eksterior ya. bongkus. Next. Untuk interior, banyak pembohongan publik Di dalamnya. di dalamnya. Jahitan yang menurut gue, wah ketika masuk, wow ada jahitan, ternyata itu adalah motif dari plastiknya cuy. Pembohongan publik. Oke, ada kemajuan digital. Terus dari sistem odometernya juga sudah, MID-nya ada kemajuan dikit. Plastik tetap Toyota terkenal dengan plastiknya. Yang untuk mobil mid class-nya ya, mid sampai low class-nya. Biasa, serba biasa. Oke, gue kasih nilai 50. 50. How come? 55 lah ya. 55. Ada perbaikan sedikit di ininya sih, head unitnya mungkin, sama digital panel buat AC-nya sih. Jadi ada tambahan 5 lah dari gue. Udahlah, korting 60 ya. Ya udah 60, oke. Sip lah. 60 ya, karena ini jelas better than Avanza. Pansa. Jelas better than Avanza. Kalau lu punya duit punya duit nih, berpikir gue beli Avanza atau beli Rush atau Terios ya lu mending beli inilah daripada Avanza gitu. Cuman ada sedikit modifikasi yang harus lo lakukan di mesinnya. Oke, kemudian dari sisi kenyamanan. Sisi kenyamanan ada peningkatan di sistem suspensinya. Gue udah kayak fit trailer belum sih? Ada peningkatan di sistem suspensinya. Remaja, lebih dewasa gitu. Enggak lah, ini ya jujur emang ada peningkatan di sistem suspensinya. Kalau kata fit trailer lebih dewasa, kalau menurut gue lebih karena dia mengimbangi bentuk SUV-nya. Tidak limbungnya ya tetap limbung, cuman dia berkurang dan tidak buat muntah. Jadi mungkin gue kasih nilai 65. 65. How come? Setuju, oke. Setuju ya. Jadi Itu untuk yang mengendarai ya? yang mengendarai ya. Ah. Kalau untuk belakang, Next, yang untuk belakang. ya lu seperti rasa Avanza cuy. Agak naikkan dikit. Nilai lu berapa sih? 70 ya? 70. 70 Men, karena- driving aja 60 gimana? Penumpang 70. Tapi kan penumpang biasanya yang penting lega gitu. Kalau untuk Kalau segmen mobil ini ya, lega nggak sih menurut lu? menurut gue sih ya nggak lega-lega banget sih. Ya hampir sama kayak 65 Avanza lah ya, 65 lah ya gitu kan. Yang paling belakang karena sudah dibantu dengan ada jendela termenung, gua kasih 50 deh. Dengan berbagai men sempit men untuk postur badan kayak gue. 65 nih berarti. Untuk yang paling belakang lo ya. Paling belakang. Untuk paling belakang 55 please lah. Itu jendela termenung sangat membantu cuy. Itu kalau hujan gitu kan, memikirkan apa yang lu pernah berikan kepada seseorang ya, curhat. Terus abis itu oke. Udah ya. Dan habis itu Depan driving 70 70 penumpang tengah adalah 65 penumpang belakang adalah 55 dengan dibantu dengan kompartemen yang ada ya, itu sangat membantu kalau misalkan lu naruh aqua atau apa. cup holder. Dan pendinginnya pun juga sampai ke belakangnya ada AC double blower. Yes. Dari sisi mesin, jelas ini yang tadi gue sebutkan adalah dia satu darah dengan saudara-saudaranya Avanza, Xenia, Rush.
dengan menggunakan mesin 1500 cc. Ya paling 1400 sekian ya kalau di STNK-nya ya. Torsinya enggak banget. Udah, gue pastikan itu torsinya enggak banget, apalagi ini bodinya lebih gede daripada bodi Avanza. Avanza aja tidak banget, apalagi mobil ini. So, ada produk yang untuk meningkat torsi dan power. Enggak ada. Jelas ini torsinya nggak enak banget. Kalau dari kalau lo manual lo bisa bermain di sisi gigi ya, gigi 1 atau 2 dengan RPM. Lo mau ganti di RPM supaya nggak kehilangan torsi, ganti di RPM 3400 atau di 4000, tapi ya bensin jadi boros sih. Apalagi Matic ya. Sengsara banget ya. Ngeden-ngeden gitu. Ngeden-ngeden gitu sih. Mesin gue kasih nilai 50 ya bro ya. Iya 50 beneran. Kecuali lo udah modif mesin lo, header lo ganti, lo kasih PG bag, lo ya pokoknya belakang lo ganti tuh dari knalpot tengah sampai belakang. Terus lo ganti KNN itunya, filternya. Wah itu ya oke lah, gue kasih nilai 80. Kenceng bro. Oke, sampai di situ dulu ya bro ya paling ya untuk Omdoscore. So jangan lupa tetap like and subscribe ya. Kita lagi on the way to 2000. Happy 2000. Lagi menuju ke subscriber 2000. Dan sekali lagi, mobil yang kita bahas ini kita tidak di-endorse apapun, dan ini benar-benar impresi kita sendiri ya dalam mencoba ini mobil dan melihat ini mobil. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf, karena ini pure adalah penilaian secara pribadi kita. So, jangan lupa saksikan video-video kita berikutnya, dan nantikan kita akan review salah satu mobil yang pertama kali di Omdovlog ya, premium car. So stay tune at Omdovlog, omong doang, video blog. Cara keluar yang baik dan benar, kaki begini, ini begini, dan kram. Ada